saya memang sudah melihat ada satu fenomen yang sangat berbahaya. Jadi saya memulainya dengan bahwa yang tidak pernah dilihat orang, tidak begitu disadari orang, karena tidak langsung tampak, ya. Jadi intangible juga sebetulnya adalah yang namanya bencana budaya. Anak-anak muda lebih suka itu belajar ya. Di Jakarta banyak sekali festival, isinya festival tari Korea yang diganti. Ya. Terus hadiahnya besar-besar. Waduh, ini kemana? Apa mereka tahu misalnya tari Japong Betawi gitu ya? Nggak tahu, itu jadul mungkin kan gitu. Nah kan kebalikannya, mereka bisa jualan ke Indonesia, restorannya banyak, segala hal ada gitu ya seakan-akan. Sedangkan kita menjual di negeri sendiri aja nggak punya kebanggaan. Misalnya peresmian IKN saja, itu kan hanya mungkin orang pakai pakaian Dayak gitu ya. Terus dianggap sudah mewakili, udah budaya lah itu. Padahal itu kalau pakaian kan gampang sekali, kita bisa pakaian apa saja kan. Hari ini juga kita bisa berpakaian apa saja, tapi kan kita tidak mengatakan bahwa kita mewakili itu, sebab yang penting dalamnya kan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pantun dulu. Banyaklah bunga di dalam taman, bunga melati harum semerbak. Kepada semua tuan dan puan yang budiman, kembali bersua kita di podcast Tetawa. Seperti biasa, bahwa podcast Tetawa Dinas Kebudayaan Provinsi Riau selalu menghadirkan orang-orang yang kita anggap sebagai tamu, kita anggap sebagai sosok ataupun juga tokoh yang penting untuk kita kita ajak untuk berbincang, berdiskusi, berbual terkait tentang seputar kebudayaan, baik itu tentang Melayu Riau ataupun juga kebudayaan secara luas, baik secara nasional maupun juga secara yang lebih luas yaitu global ataupun juga internasional. Dan di podcast Tetawa kali ini kami menghadirkan sesuai dengan podcast kita, yaitu Tetawa, terima tamu, bawa. Dan kebetulan kali ini kita bawa sosok atau juga tokoh penting di tradisi lisan. Beliau ini namanya adalah Ibu Pudensia MPSS, profesinya sebagai dosen di Universitas Indonesia, dan yang paling penting lagi sebagai tokoh Ketua Asosiasi Tradisi Lisan Indonesia. Ini beliau. Selamat berjumpa lagi, Ibu. Berjumpa lagi, Bang Monda. Terima kasih. Terima kasih juga sudah bisa dan berkenan untuk hadir di podcast Tetawa. Podcast Tetawa ini upaya untuk kita bagaimana mempublikasikan, mensosialisasikan hal-hal penting, baik sifat informatif ataupun juga edukasi maupun juga ya hanya diskusi saja gitu Bu, tentang kebudayaan khususnya Melayu Riau. Ini yang di tahun ini Dinas Kebudayaan Provinsi Riau coba untuk ada medium baru ya, ini namanya podcast yang memang lagi tren sekarang ya Bu ya. Selalu aktual ya. Iya. Dan bicara soal podcast kali ini yang menghadirkan Ibu Pudensia, ini barangkali uak-uak yang ada di manapun yang menyaksikan podcast ini mungkin mau tahu, Ibu ada ada agenda apa ini? Kebetulan ada di Provinsi Riau, tepatnya sekarang di Pekanbaru ini. Kalau saya khawatirnya itu salah informasinya. Ada agenda apa Bu di Riau? Ya sebenarnya saya datang di sini sebagai tim ahli WBTB ya, Warisan Budaya Tak Benda. Terus untuk memverifikasi 2 usulan dari Provinsi Riau yang akan diajukan sebagai WBTBI, Warisan Budaya Tak Benda Indonesia. Ada 2 yang perlu diverifikasi, satunya Bele Kampung. Dan yang satu lagi adalah Zapin Maharani. Jadi itu sebetulnya tujuan utamanya ke sini.
Terus tadi mungkin saya koreksi juga ya. Iya, Bu. Saya tuh udah pensiun loh di dosen. Oh, udah pensiun. Udah pensiun. Kita yang tak update nih, Wak ya. Maaf, Bu. Nggak apa-apa. Tapi memang saya masih di FIB UI karena saya Oke, megang iya. ketua lembaga Lemsrada Amdal Budaya UI. Jadi Lemsrada itu lembaga pengembangan strategi dan pemberdayaan masyarakat dan budaya dan juga lembaga Amdal Budaya. Jadi saya memang masih di FIB UI untuk lembaga itu, kepala lembaga. Ini posisi lembaga ini sebagai apa namanya, Ibu ya? Afiliasi dari FIB maksudnya? Iya, yang dibentuk oleh FIB UI. Waktu itu jadi kira-kira berapa ya? 15 tahun yang lalu lah kira-kira. Saya memberikan pidato ilmiah gitu ya, sambutan ilmiah akademis dalam acara Dies UI, Dies FIB UI. Judulnya adalah yang berkaitan dengan Amdal Budaya. Jadi itu udah sekitar 15 tahun yang lalu, kemudian dibentuklah lembaga itu. Pada waktu itu saya masih di dekanat juga ya. Kemudian kita bentuk itu untuk memang membahas dan mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan. Berarti Ibu Lemsrada di apa sudah lama Bu pensiunnya? Mau tahu nih. Beberapa tahun. Ya, saya masih membimbing S3 masih ya. Artinya selama Menuju S3. belum pensiun juga sudah menginisiasi untuk Lemsrada, iya. Lemsrada. Sudah, Oke. memang dari situ. Dan sekarang lebih konsen untuk Ya, yang di jadi UI-nya lebih itu di ya, Bu, situ ya? karena lebih banyak lagi ya. Pekerjaannya di situ lebih fokus. Kalau dulu kan terpecah-pecah lah, jadi nggak terlalu fokus ya. Lemsrada Amdal Budaya itu lebih banyak di pengajaran ya dan pembimbingan. Kalau sekarang ya di pembimbingan S3 khususnya, disertasi gitu ya, dan di lembaga ini lebih Saya nanti fokus. mau ke itulah Bu, mau ke apa namanya, ke topik AMDAL kebudayaan. Iya. Tapi sebelum itu tadi ada yang menarik nih Bu, bahwa kami mengira tadi kan kehadiran Ibu di sini tuh agendanya biasa saja gitu. Ternyata ada khusus memverifikasi pengusulan warisan budaya tak benda yang akan ditetapkan secara Indonesia, artinya statusnya Indonesia dari Provinsi Riau begitu Bu ya? Ya, dari Provinsi Riau. Kan sebetulnya warisan budaya tak benda itu berjenjang ya. Iya, Bu. Jadi tidak harus semuanya masuk sebagai warisan budaya tak benda nasional atau warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi bisa saja provinsi menetapkan BBTB di tingkat provinsi. Jadi misalnya dari kabupaten-kabupaten atau kota madya mau mengusulkan, dan significant meaning-nya gitu ya. Makna signifikannya itu bersifat lokal, bukan berarti yang bersifat lokal lebih rendah ya dari yang nasional. Sama saja di tingkat nasional kan kita sekarang sudah punya ribuan ya, 7.000 sekian lebih yang menjadi BBTBI. Tapi kan tidak semua masuk ke UNESCO. Iya. Tapi kan kita tidak mengatakan bahwa yang Tidak 7.000 UNESCO. sekian itu nggak layak atau kurang kan daripada yang 11 atau 12 sudah di UNESCO. Jadi sebenarnya levelnya aja ya, levelnya saja ada yang world significant meaning, ada yang national significant meaning, dan ada yang memang sangat penting untuk pengembangan di daerah itu saja. Ini bisa apa namanya ya? Kalau saya mau buat apa namanya? Contohnya gitu. Misalkan kalau di cagar budaya jelas Bu ya. Arti penting untuk suatu kabupaten diduga misalnya. ya. Iya, seperti itu kan. Pertama diduga dulu cagar budaya, lalu naik jadi cagar budaya. Cagar budaya status untuk daerah lokal yang namanya misalnya di situ kabupaten kah atau kota. Kalau untuk yang tak benda ini memang bisa diperlakukan seperti itu. Memang seperti itu Ada sebetulnya. ininya ya, Bu? Iya, levelingnya ada. Karena itu kalau kita tidak pernah menolak ya, semua masukan yang ke tingkat kementerian itu ditetapkan atau ditangguhkan ya. Nah, ditangguhkan itu sebenarnya ada yang masuk levelingnya di tingkat provinsi saja gitu. Begitu. Jadi misalnya hanya bukan hanya sih dalam pengertian kecil gitu, bukan, tapi bahwa significant meaning-nya memang sangat penting untuk lokal gitu ya. Misalnya permainan anak yang berlaku di satu wilayah gitu ya, di satu kampung atau di satu desa,
dan memang sangat penting untuk komunitas di desa itu atau di kampung itu. Tapi tidak terlalu berdampak gitulah ya, tidak terlalu berdampak untuk tingkat nasional. Nah kalau yang seperti itu sebenarnya bisa ditetapkan oleh provinsi sendiri. Artinya lagi Bu, tadi kembali ke cagar budaya. Cagar budaya itu kan Ya. dengan serta-merta ketika dia misalnya ditetapkan atau pemberian statusnya itu ada di peringkat Nasional. di bawah misalnya di di lokal. provinsi lah atau di Iya. kabupaten ataupun juga kota, dengan serta-merta juga perlindungan terhadap ataupun juga hukum atau juga aturan-aturan juga sudah melekat langsung pada objek yang Iya. diberi status atau Iya. peringkat tadi. Iya. Kalau halnya dengan yang objek WBTB bisa WBTB Bu ya? sebenarnya juga bisa begitu, tetapi ada plusnya yaitu yang WBTBI yang ditetapkan di tingkat nasional itu juga sekaligus menjadi tanggung jawab di tingkat provinsi. Karena diminta provinsi itu tidak sekedar mengusulkan, tetapi juga mempunyai komitmen di dalam pelestariannya. Karena itu di dalam form WBTBI kan ada bagian mengenai pelestarian ya, yang berpegang dari 4 pilar itu. Nah pelestariannya itu biasanya yang akan diminta pada waktu laporan ya. Laporan kan 5 tahun nanti diminta laporan. Laporannya itu diminta di situ apakah komitmen yang dituliskan di pelestarian itu dipenuhi. Nah biasanya di pelestarian itu kan banyak pernyataan-pernyataan yang sifatnya sangat abstrak gitu ya, sangat abstrak yang tidak konkret gitu. Jadi misalnya pelestarian dilakukan dengan membuat sosialisasi gitu. Itu kan sangat abstrak sebetulnya. Jadi perlu lebih konkret, misalnya dilakukan sosialisasi di sekolah-sekolah SMA di kota Pekanbaru misalnya, atau di Bengkalis atau apa, itu sangat konkret. Dan yang lebih konkret lagi kalau dimasukkan anggarannya. Jadi diperkirakan anggarannya sekian. Pada kenyataannya bisa saja itu tercapai begitu, apa bisa lebih, bisa kurang. Tetapi paling tidak di awal ada perencanaan yang konkret. Kenapa demikian? Karena ketika kita juga mengusulkan ke UNESCO untuk WBTB itu, kita juga harus konkret. Jadi kita menyertakan misalnya pada waktu pantun. Kami mintakan dari Provinsi Riau mau buat apa, anggarannya berapa dolar. Karena memang harus dicantumkan, misalnya kita menyediakan $500 untuk ini, kita tulis di situ. Karena itu yang lebih memperkuat keyakinan para penilai di UNESCO untuk mengatakan bahwa pengusul, yaitu negara pihak ya, state party, memang melakukan serius melakukan pelestarian pada warisan budayanya, sehingga mereka juga merasa yakin bahwa warisan budaya itu akan terpelihara gitu. Artinya komitmen ya Bu ya? Komitmennya sangat harus penting. disertai juga dengan ingin apa dan rencana seperti apa ke depan itu, bukan hanya temporer, dan bukan hanya abstrak. Karena kalau abstrak 4 pilar kan pelindungan, pengembangan gitu ya. Terus baca dari undang-undang juga ada kan, undang-undang pemajuan kebudayaan dipindah aja. Nah itu biasanya kita coreti, nggak bisa kalau hanya itu, tapi harus konkret seperti apa gitu. Menarik ini ya Wak ya. Padahal kita belum ke AMDAL, ini sudah menarik. Ya. Jadi Bu, agenda Ibu ke Riau itu ada 2 objek tadi disampaikan, diverifikasi. Kenapa Bu ya diverifikasi? Kenapa Ibu harus turun selaku tenaga ahli dari atau juga tim ahli dari penetapan warisan budaya tak benda Indonesia ini harus turun, dan bahkan mungkin bukan hanya Ibu sendiri, dan Ibu mungkin tidak hanya di Riau saja kan, kira-kira begitu Bu? Iya. Jadi sebenarnya usulan itu ada banyak dan pasti penilai yakinlah itu usulannya betul ya, bukan. Jadi verifikasi bukan soal apa tidak betulnya ya, tetapi kita mau meyakinkan gitu ya, meyakinkan bahwa memang karya budaya itu masih hidup di komunitasnya gitu. Ada sebagian kecil sih, tidak banyak gitu ya,
bahwa karya itu sebetulnya sudah tidak ada lagi, yang ada itu adalah kreasi. Nah, kalau ada keraguan bahwa itu adalah kreasi, bukan mengecilkan Sanggar ya, sebab Sanggar juga berperan kan, tetapi terkadang kan Sanggarnya itu terlalu kreatif gitu ya, dalam tanda petik. Ya. Terlalu kreatif lalu mereka yang asli itu kan, sehingga lupa bahwa kita ini sedang mengusulkan WBTBI kan, WBTB. Bukan tidak boleh berkreasi, tetapi di dalam konteks ini kita sedang melakukan implementasi dari Konvensi UNESCO 2003. Nah, Konvensi UNESCO 2003 itu adalah Safeguarding for Intangible Cultural Heritage ya. Jadi memang konvensinya itu adalah, ini konvensi dunia ya, 197 negara yang terlibat di dalamnya. Itu memang tujuannya adalah melindungi warisan-warisan budaya yang hampir punah, yang hilang, yang akan hilang, atau yang memang adanya di komunitas-komunitas yang nggak terdengar, yang termarginalkan gitu ya, yang keadaannya pada umumnya tidak begitu menggembirakan mungkin gitu ya. Jadi memang perlu ada konvensi yang melindungi itu di dunia. Semua negara sepakat demikian. Karena itu kita juga mengadakan implementasinya di dalam WBTB ini. Karenanya ada perbedaan antara karya budaya yang masuk atau OPK ya, 10 OPK yang masuk menjadi WBTB dengan karya budaya yang kemudian dikreasi. Nah, kalau kreasi itu kita memakai Konvensi UNESCO 2005. Ada lagi ya, Bu? Ada lagi, jadi berbeda. Okay. Jadi bukannya nggak boleh ada kreasi, boleh, tetapi itu masuknya di dalam konvensi yang berbeda. Sedangkan kalau yang sekarang kita berbicara mengenai Konvensi 2003. Karena itu mesti kita melakukan, beberapanya melakukan verifikasi. Misalnya kalau Zapin itu Maharani, kita tahu Zapin itu aslinya adalah untuk dakwah ya biasanya, dan itu laki-laki. Kenapa di sini perempuan gitu kan, dari video, kenapa ini? Jadi kita perlu verifikasi juga, ini sejak kapan berpindah jadi perempuan. Kalau misalnya sejak bergantinya ya, berganti penarinya ke perempuan itu kurang dari 50 tahun, kan berarti nggak bisa kita usulkan. Tapi dari verifikasi yang kemarin dilakukan, ternyata sudah sejak tahun 68 sudah memang penarinya perempuan, karena memang tadinya laki-laki. Jadi udah ada pernyataan itu bahwa itu sudah memang awal-awalnya dulu laki-laki penarinya, kemudian ada kekurangan penari pria sehingga jadi penari perempuan. Kalau yang bela kampung itu kita pikir ritual itu pada masa sekarang kan sulit dijalankan. Betul, dan seberapa jauh komunitas ini mau punya komitmen menjalankan itu? Apakah tidak ada kesulitan? Apakah tidak ada halangan? Kita tahu kan banyak halangan nih, ritual dianggap tertentu lah ya, nggak? Apakah hanya sebagai paksaan atau ya? sebagai paksaan, lokal, gitu ya, atau Bu, ya? Karena mau diajukan ke WBTB ya deh ada-adakan gitu kan? Jadi rasa perlu untuk diverifikasi, dan ternyata komunitas sebenarnya menjawab dengan lantang ya, apapun adanya kami akan terus gitu ya. Jadi ternyata ada, apalagi dia katakan setahun sekali, wah ini kok jarang sekali. Jadi kami perlu verifikasi itu. Itu tujuannya ya, Bu ya. Sehingga tim ahli pun harus mengkonfirmasi banyak hal yang keraguan itu muncul, dan kemudian harus memastikannya langsung di objeknya. Kata kuncinya adalah living traditions ya. Jadi kata kuncinya bahwa dia memang living, dia hidup gitu. Hidupnya di mana gitu kan? Hidupnya ternyata di masyarakatnya, di komunitasnya. Jadi kata kunci kedua yang penting dari konvensi ini adalah komunitas. Komunitas memang ada. Kadang-kadang cuma diusulkan komunitasnya nggak jelas, nggak ada. Di mana komunitas? Kita cari-cari di mana gitu ya, seperti itulah. Cuma membawa nama saja ya? Iya, nama bawa besar nama. dari sejarah masa lalu. Iya, ini ada pada once upon a time gitu ya, yang zaman dulu ya, itu nggak mungkin. Wah, lumayan panjang kita untuk bahas ini aja ya. Berarti podcast ini harusnya
apa namanya, ada episodenya kalau khusus Ibu Puden ya. Mudah-mudahan enggak sekali ini lagi Ya, hadir dan mudah-mudahan, punya mudah-mudahan. waktu yang luang Bu, mungkin next mungkin atau ke depan kita bisa lanjut untuk bicara tentang Ngobrol WBTB Bu. lagi. Ini menarik satu Bu, yang selalu kita dapatkan pertanyaan ini dari masyarakat. Memangnya kalau kami misalkan sudah dapatkan sertifikat dan pengakuan WBTB Indonesia, terus kami mau diapakan? Atau kami dapat apa? Itu selalu pertanyaan yang sulit untuk dijawab secara apapun gitu Bu ya. Iya. Gimana Bu, menurut Ibu? Kalau sebetulnya kan kita hanya berbicara, apakah kita berbicara substansi gitu ya? Kalau kita berbicara substansi kan berbicara mengenai identity ya kan, mengenai kebertahanan komunitas di dalam satu negara berbangsa dan bernegara ya kan. Tapi kalau kita berbicara soal pragmatis gitu ya, ada dalam tanda petik gitu ya, ada financial benefit gitu. Nah itu beda lagi kan. Betul. Kalau ada di situ. Kami juga berpikir kan di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan jelas ya bahwa kebudayaan itu kan investasi ya sebetulnya. Artinya kita juga tidak akan membiarkan bahwa masyarakat yang mendukung ya atau mempunyai kok BBTB itu sengsara atau menjadi tidak terpelihara jaminan sosialnya gitulah ya. Karena itu kalau saya sebagai ketua Asosiasi Tradisi Lisan juga menganjurkan bahwa pada orang peneliti semua nggak boleh ya ngambil ini kode etiknya ya antara lain bahwa jangan hanya meneliti lalu kita berpergian ke sana ke sini, pergi seminar di dalam maupun di luar negeri, tetapi masyarakat adatnya, masyarakat tradisinya ditinggalkan gitu ya, dan tidak ada benefit dalam arti itu gitu. Kita hanya bisa untuk naik pangkat, untuk jadi profesor, untuk jadi apalah segala macam. Itu di dalam tanda petik diharamkan di dalam ATL ya, ada kode etiknya gitu yang berlaku, tidak bisa seperti itu, harus sekecil apapun harus ada semacam kalau di universitas pengabdian masyarakatnya itu harus jalan kepada masyarakat tradisi. Apakah dia membuatkan proposal atau melakukan pendampingan atau apapun sehingga tradisi itu tetap hidup dan masyarakatnya juga merasa bangga dan bisa hidupi itu ya. Itu dari sudut substansi dan benefit tadi ya. Tapi kalau dari sudut yang lain adalah bahwa kita tahu seorang penutur atau seorang maestro meninggal, dia kan membawa semua ya. Iya, betul. Kekayaan tradisi, kekayaan pengetahuan dan sebagainya yang sering kali tidak sempat kita ikuti ya, kita rekam, tercatat, jadi kita semacam berpacu gitu ya dengan waktu gitu, dengan kematian juga ya, dengan kematian mereka. Lalu kita tiba-tiba baru sadar, lu udah pergi ya, belum sempat kita, ini repertoarnya belum lengkap kita punya kan gitu. Nah ini satu hal yang sangat menyedihkan ya kalau itu terjadi. Maka dan apa masalahnya? Masalahnya kalau dia pergi kan satu khasanah warisan yang sangat berharga dari sebuah komunitas hilang kan. Pasti, bersama orang itu. Jadi seakan-akan satu ensiklopedi dari satu masyarakat hilang. Tentu orang akan mengatakan kalau hilang kan ada yang baru, terus apa? Gitu lagi kan, misalnya dikejar lagi. Oke, sekarang kita lihat. Kalau Anda tidak bangga kalau kita punya identitas yang kita bisa dalam tanda petik dijual keluar. Kenapa Korea bisa datang ke sini menjual segala hal? Mulai menjual HP, menjual mobil, menjual juga tariannya dan musiknya. Anak-anak muda lebih suka itu belajar ya. Di Jakarta banyak sekali festival, isinya festival tari Korea yang diganti. Terus hadiahnya besar-besar. Waduh, ini gimana? Apa mereka tahu misalnya tari Japong Betawi gitu ya? Nggak tahu, itu jadul mungkin kan gitu. Nah kan kebalikannya, mereka bisa jualan ke Indonesia, restorannya banyak, segala hal ada gitu ya seakan-akan. Sedangkan kita menjual di negeri sendiri aja nggak punya kebanggaan. Jadi kan sebetulnya ke sana. Apakah itu yang akan terjadi pada Indonesia di masa yang akan datang? Kalau memang bahasa pun kita lupakan ya, nggak peduli lah. Saya termasuk yang
Ya bahasa Indonesia bagus sebagai bahasa nasional, udah pasti itu komitmen kita ya. 28 Oktober 1928 itu oke. Tetapi kan tidak berarti bahwa bahasa daerah yang walaupun diutarakan oleh hanya Digunakan 50 Oke. digunakan oleh 50 orang saja atau oleh 10 keluarga saja menjadi tidak diperhatikan, kan harusnya juga ada pelindungan. Itulah yang Konvensi UNESCO 2003 melindungi itu. Jadi tidak bisa, mereka pun punya hak untuk hidup gitu ya. Karenanya punya pikirannya adalah bagaimana kita melakukan living traditions pada hal-hal seperti itu. Nah, juga dapat karena itu tadi kata kunci komunitas, sehingga komunitas dari awal udah merasakan bahwa warisan budaya yang mereka miliki itu berharga, sehingga kita usulkan. Tetapi kan berharga tidak tinggal gitu aja. Tentu menjadi tanggung jawab pusat dan juga daerah untuk bersama-sama membuat mereka tetap eksis gitu ya. Kalau di tingkat pusat kan kita sudah ada Dana Indonesiana ya, yang cukup juga lumayan bisa diakses oleh siapapun. Dan juga kementerian lain juga ada juga memberi, misalnya Parekraf ya, itu juga ada dana di sana. Kemudian juga ya kalau di Kominfo tidak terlalu banyak tetapi ada. Kemudian di pemerintah daerah memang juga paling tahu lah kondisi di situ. Apakah bisa misalnya bekerja sama untuk memasukkan itu sebagai materi-materi pembelajaran di sekolah sehingga maestronya bisa diundang dan sebagainya. Dan dengan diundang, dia bertemu dengan orang-orang baru, itu juga akan ada semangat baru pasti. Ya, dan dia merasa punya saya nih berharga ya. Jadi ada pride ya, ada kebanggaan diri dari mereka. Luar biasa. Wah, ternyata masih banyak persoalan-persoalan yang harus dituntaskan ya, Bu. Iya, diurai, ditindaklanjuti segala macam yang di masyarakat umum ataupun kalau kita tidak perhatian terhadap itu sebenarnya sepertinya keseharian kita biasa-biasa saja. Ternyata banyak persoalan ya, Bu ya. Yang itu kadang dinyatakan misalnya soal pertanyaan itu tadi kan. Ternyata mungkin di masa lalu ataupun di masa sebelumnya mereka sudah banyak dikecewakan. Oleh tadi Ibu sampaikan misalnya mereka datang hanya ngambil saja. Ambil saja ditinggalkan. Sepertinya itu harus kita itu tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Siap. Kita mau ke masalah yang kedua tadi, Bu. Kalau kami tidak salah ini kan berapa waktu lalu, sekitar di tanggal 5 sampai 7 kalau 6 dan 7 ya, Bu ya. 6 dan 7 Mei. 6 dan 7 Mei ada seminar Amdal Kebudayaan di UI ya, Bu ya. Iya, diselenggarakan oleh ATL. Kerjasama dengan lembaga Lemstrada Amdal Budaya yang kebetulan saya ketuanya juga. Jadi saya satukan aja. Ini sebenarnya nyambung juga dengan apa yang kita bincangkan tadi, Bu ya. Ini fokusnya kemana sebenarnya, Bu? Jadi gini, pada waktu sambutan akademi saya waktu di Dies itu ya, saya memang sudah melihat ada satu fenomen yang sangat berbahaya. Jadi saya memulainya dengan bahwa yang tidak pernah dilihat orang, tidak begitu disadari orang, karena tidak langsung tampak ya. Jadi intangible juga sebetulnya adalah yang namanya bencana budaya. Itu yang tidak pernah dilihat. Jadi boleh dilihat mungkin pada waktu itu memang betulan saya pertama kali mengutarakan bencana budaya dan AMDAL budaya itu ya bersama teman-teman. Terus dikuatkan di FIB UI, waktu itu sempat stop gitu ya beberapa tahun karena kesibukan dan teknis gitu, baru muncul lagi sekarang. Nah, kenapa kita katakan bencana budaya? Kita selalu fokus kepada bencana-bencana, misalnya baru aja di Sumatera Barat, ya kan? Bencana alam. Dan memang nggak salah karena bencana alam itu juga yang menghasilkan Konvensi UNESCO 2003. Itu juga karena ada bencana alam kan tentu ada WBTB yang rusak ya. Itu nggak salah. Tetapi juga kita mesti berpikir lebih jauh. Bencana alam terjadi karena apa? Kan karena perilaku manusia sebetulnya. Karena adanya perusakan lingkungan, ya kan?
kita mengatakannya apa semacam sesuatu yang mendalam ya. Jadi kesedihan lingkungan yang mendalam gitu ya di dalam mengenai lingkungan itu. Karena begitu mudah orang, saya melihat aja berapa truk datang dengan kayu-kayu yang begitu, jadi aduh kayunya banyak sekali ya ini. Berapa tahun ini mau sih mengembalikan menanam, seberapa besar hutan kita ya bisa diambili setiap hari seperti itu gitu. Nah ini kan yang nggak pernah dipikirkan, bahwa kenapa kita meskipun mungkin lebih mahal recycle paper gitu ya, kenapa nggak dibuat itu? Memang lebih mahal belinya karena lebih murah yang putih ya. Putih mungkin 50.000 dapat, recycle paper mungkin 2 kali lipat. Tetapi untuk lingkungan kan itu lebih aman. Juga cuci baju kan gitu. Recycle ya, karena air itu kan juga sudah, air di dunia ini udah mulai. Nah, itu semua perilaku manusia. Artinya itu adalah bencana budaya. Bahwa sebetulnya memulai semuanya, semua yang bencana alam atau bencana kerusuhan antar manusia, perang yang kita tahu di mana-mana terjadi, itu kan bukan hanya kerusuhan karena apa orang kesenggol lalu marah gitu ya, tetapi kan ada sesuatu yang sebenarnya lebih dalam dari itu, yaitu yang mendasari perilaku budaya masing-masing. Nah, bencana budaya ini karena tidak nampak, akibatnya juga tidak kelihatan langsung, jadi jarang orang perhatikan bahwa itulah sumber yang kita alami sekarang, bencana itu. Karena itu juga harus dilihat apa yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki itu, satu. Yang kedua, pembangunan yang ada sekarang, pembangunan itu lebih didasarkan kepada AMDAL. Orang selalu mengatakan AMDALnya udah ada loh, AMDALnya udah ada loh, tapi kok enggak gitu kan. Nah, AMDAL yang dikatakan AMDAL ada, kalau kita melihat dari PP ya, peraturan pemerintah, dari undang-undang dan sebagainya, semua menyebutkan antara AMDAL analisis dampak lingkungan sosial budaya. Ada kata itu, tetapi boleh dicek apa yang dimaksud dengan analisis mengenai lingkungan sosial budaya. Hanya secara umum gitu ya Bu ya? Umum, jadi misalnya mau membuat apartemen atau rumah susun kalau di Jakarta. Yang dimaksudkan lingkungan sosial budaya hanyalah siapa sih yang akan meninggali rumah susun itu. Apakah pekerjaannya formal, informal gitu-gitu kan. Dari mana gitu. Oh ini dari pantai dari utara, Jakarta Utara. Oh ini begini, mereka banyakan ini. Itu udah dianggap sebagai AMDAL yang lingkungan sosial budaya. Tidak lebih jauh lagi. Terus misalnya mereka berasal dari suku apa, dari apa, apakah mereka memerlukan ruang publik untuk, ya kan mereka akan tinggal di rumah kecil-kecil. Tapi ruang publik yang diperlukan seperti apa? Apakah mereka perlu untuk arisan, untuk apa segala macam, detailnya itu kan tidak terlalu ke sana. Kemudian dampak dalam pengertian bila rumah susun itu ada di satu tempat, kemudian di lingkungannya bagaimana? Nah, orang kan kadang-kadang ya udah dapat pindah saja dari satu tempat dimigrasi, IKN misalnya ya, terus terang kami baru saja yang lalu juga kami mengundang dari IKN dan IKN mengatakan iya Bu, belum katanya gitu. Jadi saya bilang, Pak, Bapak ngutarakannya bagus-bagus sekali. Semuanya wacananya bagus, tapi Bapak belum dan ya kami belum, sebab teman-teman kami yang di sana mengatakan kita belum pernah diundang, kita belum pernah diajak untuk bicara seperti apa. Misalnya peresmian IKN saja, itu kan hanya mungkin orang pakai pakaian Dayak gitu ya, terus dianggap sudah mewakili, udah budaya lah itu. Padahal itu kalau pakaian kan gampang sekali, kita bisa pakaian apa saja kan. Hari ini juga kita bisa berpakaian apa saja, tapi kan kita tidak mengatakan bahwa kita mewakili itu, sebab yang penting dalamnya kan. Betul. Air yang dimasukkan ke situ, apakah itu memang mewakili adat upacara Dayak kan? Ternyata bukan itu gitu. Jadi mereka sendiri merasa terasing dari adat istiadat yang mau dijalankan di situ. Jadi di situ kita mengatakan bahwa penting sekali untuk ya memang tidak mudah karena kita sangat-sangat detail ya, mitologinya, pikirannya, mindsetnya, semua yang ada di dalam
budaya orang tersebut ya, untuk kita harus paham betul. Tidak mudah untuk misalnya memindahkan aja nih masyarakat adat ke sana, pokoknya udah beres, dikasih uang, selesai. Padahal persoalan tidak demikian kan. Juga misalnya ada pemekaran wilayah. Ya, benar. Satu contoh konkret pemekaran wilayah yang dilakukan, wilayah A menjadi kabupaten, wilayah B tetap kecamatan. Padahal zaman dulunya wilayah B yang kecamatan itu adalah kerajaannya. Wilayah A yang dianggap sekarang kabupaten adalah pemberi hamba kepada wilayah C. Iya. Nah ini kan nggak bisa terputus begitu saja, walaupun sudah terputus sekian puluh tahun, tetapi kan seperti itu masih terjadi. Yang terjadi adalah bahwa ini yang di wilayah B tadi nggak terlalu nurut kan pada A. Iya. Siapa? Ada Jadi sejarah kasarnya, masa lalunya gitu ya, siapa Bu? kamu mengatur kami kan gitu, Iya, seakan-akan dalam tanda petik, walaupun tidak terucapkan. Nah, hal seperti itu seringkali tidak dipertimbangkan. Padahal AMDAL budaya yang menyangkut sejarah tadi, ini kan sejarah menjadi penting di situ untuk dipertimbangkan. Nah, ini banyak hal-hal contoh yang seperti itu yang mesti kita buat di dalam masa depan pembangunan ini. Itu sebagai contoh salah satu. Itu Ibu udah merasakan bagaimana ancaman-ancaman itu berlangsung sekian lama dan Iya. tadi disampaikan itu sekitar 15 tahun yang lalu Saya sudah cetuskan 15 tahun yang sudah lalu. dicetuskan. Ini keseriusan itu semakin Iya. ini ya Bu ya, semakin wujud Iya. dia dan Iya. harus dibicarakan gitu ya. Mungkin udah banyak orang juga merasakan, tapi mungkin nggak mengekspresikan sebagai itu bencana budaya. Ya kan, juga AMDAL budaya mungkin nggak terpikir, ya udah seperti itu aja. Karena ya seperti biasa kan, kebudayaan dianggap barang sepele ya. Yang artinya kalau semua urusannya beres, budaya juga ikut beres kan gitu. Dia tidak menyadari kita yang di orang budaya yang harus meyakinkan orang lain ya. Itu yang selalu saya lakukan sebetulnya, bahwa ya ini penting untuk tampil. Misalnya membawa kesenian ke luar. Oh ini biayanya besar, ya tapi penting untuk datang gitu kan. Tapi bagaimana kita mengatakan itu penting, itu kan harus memang dengan kajian-kajian akademis ya. Sehingga orang yakin dan menerima gitu. Sebab kalau kita katakan ya penting lah untuk tampil, Indonesia bisa kelihatan, ya tapi apa pentingnya gitu. Seperti nanti pada waktu sidang UNESCO di Paris, di kantor pusat Paris tanggal 11 dan 12 Juni, ATL diberi undangan untuk mengisi side event. Jadi mengisi acara di sela-sela sidang itu. Karena sekretariat UNESCO yang minta langsung diperhatikan. Saya ya, wah ini udah minta isi saja. Nah itu kan sesuatu yang menguatkan dalam tanda petik Indonesia di mata dunia. Betul. Di mata 197 negara kan, bahwa Indonesia tampil gitu kan. Nah ini penting untuk identitas. Karena kalau kita sudah sering ya berkonferensi dengan negara-negara lain di dunia, terasa sekali bahwa ya kita memang harus menampilkan diri kita gitu. Kalau enggak ya orang nggak akan melihat kan. Jadi misalnya sebagai contoh, berapa tahun yang lalu, 2 tahun mungkin, atau ada WBTB yang ditampil di ICH ya, Intangible Cultural Heritage, ditetapkan di Cina. Itu yang datang ke Cina tuh sampai ada kali 20 apa 25 orang dengan kesenian yang ditetapkan itu, jadi ramai sekali. Sebaliknya kita pernah, ini tragis juga menurut saya ya, mohon maaf, ketika diumumkan 3 genre tari Bali di Namibia. Waktu itu kami di sana, ATL hadir. Kita udah pikir, apa ini? Teman kita yang dari Finlandia mengatakan, oke, I wear your batik katanya. Kita pakai batik to appreciate your tari Bali kan. Anda tari Balinya ditetapkan gitu. Jadi dia pakai batik nih, orang asing. Orang kita nggak ada, kita cuma putar film Sri genre tari Bali itu cuma di film gitu. Aduh, sedih banget. Iya. Padahal kan mestinya kalau orang Balinya datang gitu, atau bukan orang Bali lah, orang dari situ juga bisa, dari
kedutaan atau dari mana datang dengan pakaian Bali semua, terus ada gaya-gaya dukungan, dikit gitu ya, kan kelihatan ya. bahwa oh this is Indonesia gitu. Nah itu yang saya sering sedih gitu. Jadi apa ya, kita tidak memperhatikan hal itu. Cina, Jepang, Korea itu sangat luar biasa untuk yang Asia Tenggara ya. Termasuk Malaysia. Malaysia datang yang lalu dengan rombongan lumayan besar ke Botswana. Kita juga datang sih dengan grup jamu kita, datang jamu. Tapi Malaysia datang juga. Padahal Malaysia baru aja keluar lagi ICH-nya. Jadi setelah Mak Yong senyap berapa tahun baru mulai lagi dengan silat, pantun dengan kita lagi. Kedang kita terus sebenarnya. Itu mungkin karena Indonesia ini Bu ya, itu terlalu banyak mungkin ya Bu sana sehingga. Iya, sama nggak terlalu pede ya. Bukan nggak gitu ya? pede, nggak merasa itu penting gitu. Ya. Untuk kedaulatan Indonesia. Tapi kalau kita udah di sana, ini kedaulatan Indonesia ini penting gitu. Bayangin, saya kan pernah bertugas sebagai asisten dubes ya di UNESCO ya, waktu itu di Paris. Jadi saya agak tahu lah gitu ya waktu masa tugas itu betapa Indonesia itu kok ketinggalan isu ya. Jadi misalnya waktu itu ada satu rapat yang membahas endangered languages. Jadi bahasa yang terancam punah. Bayangin tuh Indonesia nggak ada. Bilang, aduh Indonesia ini nomor 2 terbanyak di dunia. Kok jadi nggak ada? Jadi saya ngomong, kami punya badan bahasa. Kami punya penelitian mengenai mapping bahasa. Iya, but dia nggak punya kan, gimana dia mau tampil. Jadi yang ada Papua Nugini, terus bahasa negara yang cuma punya 20 bahasa, 16 bahasa. Aduh sedih. Nah itu satu hal yang sebagai contoh betapa kita tidak memperhatikan soal bencana yang akan mengancam budaya kita, bahwa bencana budaya itu ada di kita. Dan bencana budaya itu harus diatasi. Jadi kalau hubungannya dengan pembangunan, kita harus membuat amdal budayanya sehingga kita tuh menjadi bangsa yang betul-betul kokoh, yang berdaulat dan berwibawa. Marwahnya itu nampak gitu. Di pertemuan seminar itu berarti banyak ini loh Bu, banyak kasus yang kemudian banyak di situ di mana disampaikan ya. Dari Riau kan ada Pak Kadisbud yang kebetulan saatnya juga menyampaikan, dan sangat menarik ya pada waktu itu yang disampaikan ada kasus-kasus itu ya. Jadi dari Riau, dari yang menjadi narasumber utama waktu itu selain Pak Dirjen ya, Dirjen juga menyampaikan paparan yang menarik sekali, juga dari Riau, dari Sulawesi Tengah, kemudian dari Palu ya. Kemudian juga kasus dari Maluku, dan satu lagi kasus dari yang juga menarik dari wilayah-wilayah Indonesia Timur sebetulnya. Bagaimana pembangunan di sana juga mengancam. Saya sendiri baru pulang dari Sulawesi Tenggara, itu pertambangan nikel itu juga luar biasa itu cukup brutal juga Bu ya. Iya, mengancam masyarakat adat di situ. Terus itu apakah juga bicarakan soal kalau di di bencana misal ada mitigasi bencana. Kalau di AMDAL kebudayaan kemudian apakah membicarakan solusi atau ya semacam jalan keluar yang juga sudah dirancang gitu kira-kira Bu? Iya, yang itu kita memang lanjutan dari 6-7 Mei nanti. Kita dalam tim kecil akan membuat FGD khusus untuk membuat perumusan-perumusan dan bukan lebih perumusan sih, naskah akademik yang akan diajukan bersama dengan ke Dirjen. Dirjen udah janji akan membawakan itu, dan mudah-mudahan bisa menjadi semacam pedoman atau peraturan pemerintah dari beberapa kementerian. Paling tidak kan selain yang mengurusi kebudayaan di Kemendikbudristek, juga di Kemendagri tentu saja, dan lingkungan hidup ya, dan pariwisata. Kalau dulu waktu masih ada Pak Ardike almarhum, Menteri Pariwisata kita masih masih didampingi untuk soal pariwisatanya. Nah sekarang
terputus, itu belum sambung lagi untuk khusus bidang pariwisata. Jadi memang ada khusus bidang pariwisata gitu kan, ada khusus untuk bidang misalnya pembangunan. Jadi kita juga punya narasumber ya, yang lalu itu dari arsitektur, karena dia memang juga bergerak di dekat sekali dengan Jakarta sebetulnya kasus yang dikemukakan, yaitu di daerah Bekasi. Itu ternyata terjadi bencana budaya itu ya, sehingga AMDAL budayanya nggak dilakukan untuk pembangunan perumahan di sana. Nah, ini juga sangat, wah kok bisa seperti itu? Iya Bu, ini ada begini gitu. Jadi contoh-contoh itu nanti akan diangkat, jadi kita bisa membuatkan semacam perumusan-perumusan naskah akademik dalam tim kecil tadi untuk bisa matang. Jadi ada seperti halnya orang membuat AMDAL lingkungan itu. Jadi kalau AMDAL lingkungan kan juga ada parameternya apa-apa, kita juga akan membuat seperti itu. Artinya ini direspon lah ya Bu ya? Iya direspon. Dulu juga direspon, tapi kita belum bergerak gitu. Oke. Ya, Dan di situ ATL sangat berperan ya Bu ya dalam iya, mengusung dari AMDAL. Ya karena ATL udah punya itu ya di 31 daerah negara-negara kecil 31 itu, jadi langsung bisa bergerak. Artinya selain ATL, NGO yang lain barangkali yang bisa Kita belum ya, Bu, melibatkan. Sebab maunya kita kuatkan dulu. Siap. Yang udah berpikir ini, kita kuatkan dulu naskah akademik, baru nanti kita sosialisasi ke teman-teman di Wali atau apa yang lain untuk didiskusikan. Tapi kalau kita belum matang kan nanti belum ada ya rumusan jadi. Sepertinya keseruan itu ada di pusat Bu. Kalau kira-kira kami ini misalkan bisa Ibu titipkan pesan ya, apa yang kami bisa lakukan sebagai langkah-langkah untuk menyongsong kebijakan di AMDAL budaya itu, barangkali kami bisa informasikan juga, berkabar juga dengan komunitas-komunitas pelestari tradisi, pelestari adat. Seperti apa kira-kira Bu ya? Kalau misalnya sebenarnya sih pusat nggak akan bisa bergerak ya kalau tidak ada teman-teman daerah. Udah pasti itu nomor satu ya. Mungkin di pusat itu bisa bergerak tuh karena banyak mikirnya aja ya. Tetapi kan sebetulnya yang menghadapi itu adalah teman-teman semua di daerah ya. Jadi tanpa itu pasti pusat juga nggak akan mungkin bisa membuat perumusan-perumusan yang mendasar. Jadi kita juga kan nggak mau membuat perumusan yang hanya ada di atas kertas ya, di atas meja gitu ya, hitam putih. Tetapi yang memang bersumber dari daerah, dari teman-teman semua di situ. Jadi memang perlu banyak masukan dalam pengertian kasus-kasus itu diajukan supaya kita punya banyak kasusnya yang real, yang dihadapi itu apa sebetulnya untuk menjaga warisan budayanya. Apakah bisa misalnya di Makassar, di Sulawesi Selatan itu kan beberapa tahun lalu terkendala karena misalnya dalam tanda petik ya pejabatnya itu nggak mau kalau ada ritual atau ada ritual budaya itu, dia nggak turun dari mobil, dia nggak datang, setelah selesai baru dia. Ini kan juga menjadi kendala seperti itu. Itu termasuk AMDAL budaya ya, yang jelas akan menghambat terjadinya event budaya itu berlangsung. Jadi kami sangat memerlukan kasus-kasus itu segera diberitahukan, dan kalau ada pemikiran bahwa jalan keluar atau kami memerlukan begini-begini, tolong disampaikan supaya nanti bisa sama-sama dipecahkan. Karena kan di masa lalu lah ataupun juga sampai saat ini mungkin masih diberlakukan oleh komunitas-komunitas tertentu, baik di komunitas adat ataupun juga komunitas masyarakat tertentu tentang budaya yang mereka punya, dan kemudian mereka mengerti bagaimana menjaganya, mereka mengerti bagaimana mengantisipasi dari ancaman-ancaman dari luar dengan kearifan lokal yang mereka punya, kan seperti itu Bu ya. Yang ini juga memungkinkan sekali barangkali jadi masukan dari tim yang tadi juga sedang membahas itu ya. Betul. Misalnya soal penjagaan hutan ya kan. Kita kan sangat dekat juga ya, cultural diversity, menjaga dengan biodiversity-nya ya.
Jadi penjagaan hutan pernah beberapa tahun lalu pemerintah malah mengatakan kita harus belajar ke Finlandia. Saya waktu itu mengatakan what gitu. Yang punya hutan tuh kita loh gitu kan. Dan orang tradisi udah punya caranya kan. Iya. Bagaimana menjaga hutan dan bagaimana membuka hutan. Kan ada menanami yang di rumah sendiri. Kalau nggak cukup baru pergi ke ladang ya kan. Kalau nggak cukup lagi baru dia hutan. Tapi kan itu juga ada periodisasinya gitu kan. Jadi misalnya tebang satu tanam dua. Misalnya gitu kan ada prinsip-prinsip dari kearifan lokal yang mereka lakukan. Kemudian membakar hutan tuh di mana? Itu juga ada caranya. Jadi sebenarnya harus kembali kepada kearifan-kearifan lokal. Misalnya di Pelalawan kita sudah dengan Datuk Tenas Effendi yang begitu luar biasa dengan bukunya Bujang Tandomang itu kan jelas di situ sebenarnya hubungan ke atas vertikal ke samping itu kan udah diatur. Jadi termasuk dalam mengelola hutan dan kekayaan alam. Ya, itu sebenarnya yang harus banyak diberikan kepada pusat ya, kepada teman-teman yang nggak tahu dari pusat dan nasional untuk ini loh kita punya kearifan menanam juga kan. Misalnya di Sulawesi Selatan tuh ada yang namanya Makdo Jabine. Itu bagaimana tradisi memulai agraris, sawah. Kenapa nggak itu dihidupkan, diapakan? Karena terbukti kok udah beratus tahun gitu ya. Juga di daerah Jawa Barat itu punya yang namanya Mapak Sri, Mapak Dewi Sri. Bukan soal kita percaya soal apanya, tetapi soal mindset yang mereka pikirkan mengenai hubungan mereka dengan tanah ya. Hubungan mereka dengan pemberi hidup ini seperti apa. Pengetahuan dia tentang alamnya. Pengetahuan, kapan itu menanam, kapan laut itu pasang, kapan laut itu berbahaya, dan sebagainya itu kan ada di kearifan lokal. Nah sebetulnya itu yang perlu diangkat lebih banyak. Tapi karena susah dan memakan biaya banyak, biasanya itu dilupakan. Karena gampang kan kalau pergi, lihat yang tertulis saja atau yang sudah dibuat orang. Jadi baik Bu, artinya kepada Wak ya yang sedang menyimak dari podcast kami ini bisa kita sebarluaskan informasi bahwa penting ini kita untuk sama-sama menyokong penerapan dari AMDAL budaya baik di daerah maupun juga secara nasional ya Bu ya, sehingga ada satu kesepakatan bahwa bencana budaya itu semakin hari semakin mengancam kita sebagai penduduk atau juga warga bumi ini yang dinamakan dengan manusia, bahwa keseimbangan ekosistem kita sedang terganggu dan sedang bergejolak, yang itu pasti akan merugikan kita sebagai manusia yang katanya sebagai pemimpin di muka bumi ini ya Bu ya, yang mengelola, diberi kekuasaan oleh Yang Maha Kuasa untuk mengelola dengan akal, dengan kebijaksanaan dan seterusnya itu. Bu, terima kasih banyak. Terima kasih. Kami jadi semakin bersemangat dan mudah-mudahan Ibu selalu diberi kesehatan, kekuatan. Kami dapat bayangkan ini selain pikiran dan juga Ibu berkeliling ke sana kemari ini hanya untuk kebudayaan, hanya untuk masyarakat adat, untuk masyarakat tradisional. Yang sebenarnya kita juga masyarakat tradisional kan Bu. Hanya tadi kita katakan mungkin pakaiannya yang kebetulan berbeda, yang kadang sikapnya kadang agak berubah. Yang pada intinya di hati sanubari kita yang harus kita terus tersambung dari masa lalu sampai dengan hari ini dan ke masa depan. Ada statement terakhir mungkin Bu, ada pernyataan ungkapan terakhir mungkin Bu? Cuma satu, bahwa kenapa kita harus menghargai tradisi? Karena tradisi itu menghubungkan tadi ya, persis menghubungkan masa lalu ke masa kini untuk investasi ke masa depan. Sebab kalau tanpa tradisi, dasar tradisi itu, kita tidak akan jadi siapa-siapa. Siapa kita? Siapa kita itu kan didasari oleh siapa diri kita, tradisi yang membentuk kita, dan begitu beragamnya Indonesia dengan tradisi itu, dan kemudian kita mengelola kan. Seperti orang Melayu bilang ya itu ke dalam kan. Jadi dari luar itu kita masukkan ke dalam untuk kita keluarkan lagi. Jadi memang apapun boleh saja terjadi
apa namanya, pengaruh-pengaruh luar itu ada pasti, tetapi kalau kita mempunyai dasar tradisi yang kita pahami betul, kita akan bisa mempertahankan dalam pengertian marwah bangsa Indonesia ini untuk menuju ke depan. Ya, marwah, Wak. Kedaulatan, marwah, jati diri, semuanya satu kesatuan yang harus kita pertahankan sebagai manusia yang diberi tugas untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini, yang dibekali akal pikiran, yang itu lagi-lagi selalu dicabar ya, selalu diuji setiap saat. Terima kasih sekali lagi Ibu Pudensia. Sama-sama, terima Semoga kasih. seluruh rutinitas dan tugas-tugasan selalu diberi kemudahan, kelancaran, dan Ibu juga senantiasa sehat, senantiasa diberi semangat, dan kita semua mendukung dalam upaya-upaya yang Ibu lakukan. Terima kasih, sama-sama ya, supaya sehat juga semua. Baik, Wak, demikian podcast Tertawa dengan tamu kita, Ibu Pudensia, yang tadi juga sudah banyak menyampaikan informasi daripada aktivitas beliau yang saat ini sedang berada di Riau. Kita doakan sama-sama, mungkin sebentar lagi akan kembali ke Jakarta dan melanjutkan tugas-tugas beliau. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa dapatkan kesempatan lagi untuk kita bisa ajak di podcast Tertawa ini. Baik, saya Mona Gianes, mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan, dan terima kasih atas segala perhatian Wak-Wak semuanya. Sampai jumpa di podcast Tertawa selanjutnya. Amin.